Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan materi berikut ini. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Dan tentunya kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang meneladani hidup para rasul atau kita bisa sebut iman kepada rasul. Namun seperti biasa, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak sekalian, mari kita lanjut ke prinsip-prinsip keimanan kepada Rasulullah. Yang pertama, setiap mukmin wajib beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Kedua, sebagian rasul ada yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an dan ada juga yang tidak disebutkan. Ketiga, setiap umat sebelum Nabi Muhammad SAW pasti ada rasulnya. Keempat, semua nabi dan rasul adalah pria. Kelima, misi setiap rasul adalah sama, yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan keadilan serta derajat yang sama di tengah masyarakat. Keenam, setiap rasul menggunakan bahasa kaumnya. Ketujuh, para rasul diutus untuk dipatuhi dan ditaati oleh umatnya. Kedelapan, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berisi petunjuk dan penerangan. Sembilan, beberapa sifat yang harus dimiliki oleh setiap rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidik, amanah, tablik, dan fatona. Nah, kita berlanjut ke sikap mengimani Rasulullah. Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya agar disampaikan kepada umatnya. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak, tetapi yang tahu pasti hanya Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis, jumlah nabi ada 124.000 dan yang menjadi rasul sebanyak 113 orang. Adapun yang dijelaskan Al-Quran hanya ada 25 rasul. Tugas Rasul Allah. Yang pertama, menyatakan itikad dan keyakinan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Esa. Kedua, memberi batasan bagi umatnya tentang hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang harus dikerjakan sejalan atau sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memberikan contoh atau suri teladan kepada umatnya seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, dan berakhlak mulia. Keempat, menjelaskan kepada umatnya apa saja yang membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang membawa kemurkaannya. Kelima, mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala, dosa, surga, dan neraka. Rasul sebagai utusan Allah. Semua rasul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah tauhid dan agama Islam. Selain itu, para rasul juga memiliki tugas membimbing umatnya ke jalan yang benar dan berpedoman dengan wahyu yang telah diberikan.
Siapapun umatnya yang mengikuti ajarannya dan meninggalkan larangannya akan memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat. Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Harus diakui bahwa disebabkan adanya penyelewengan dan pemalsuan yang dilakukan oleh umatnya, status dan kedudukan Nabi Isa alaihissalam menjadi kabur. Itulah sebabnya Al-Quran ingin mendudukkan dan membersihkan namanya dari keyakinan-keyakinan yang salah. Sebagaimana diceritakan dalam Quran Surat Maryam ayat 19-21 yang artinya, ia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Quran Surat Maryam ayat 19-21. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Beliau adalah utusannya untuk seluruh umat manusia, tanpa kecuali. Setiap tingkah lakunya senantiasa dibimbing olehnya dan memiliki sikap kesempurnaan serta terlepas dari dosa dan maksud. Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 158, diutus kepada seluruh manusia. Di sisi lain, dijelaskan pula bahwa para nabi dan rasul sudah pernah diangkat janjinya untuk percaya dan membela Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menjadi penutup para nabi, khotaman nabiyyin. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan pembawa syariat terakhir pula. Kehidupannya sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik, perintah dan ajarannya wajib dipatuhi, dan misinya sebagai rahmatan lil alamin. Kita berlanjut ke tanda-tanda beriman kepada Rasulullah. Yang pertama, mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengingkari risalah mereka, walaupun hanya seorang saja, maka ia akan mendapat azab Allah. Kedua, mengimani Rasul adalah yang dikenal maupun yang tidak dikenal namanya. Ketiga, membenarkan berita-berita para Rasul yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh perilaku beriman kepada Rasulullah, yang pertama, menjadikan Rasul sebagai uswah. Kedua, meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mengaplikasikan sifat-sifat Rasul dalam segala sendi kehidupan. Keempat, selalu berjalan lurus seperti yang dilakukan para Rasul sehingga tercapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kelima, selalu tabah dalam menghadapi berbagai cobaan seperti tabahnya para Rasul. Perilaku yang mencerminkan penghayatan iman kepada Rasulullah. Yang pertama, menjadikan sifat Rasul sebagai sikap dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kejujuran, amanah dalam setiap langkah,
terbuka dalam wawasan dan pandangan, serta pandai dalam mencari solusi dari setiap permasalahan. Kedua, menjalani hidup berlandaskan norma hukum wahyu yang telah disampaikan oleh para rasul agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketiga, meyakini keberadaan para rasul secara keseluruhan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Keempat, membekali diri dengan sebaik-baik bekal, yaitu kehidupan yang dilandasi ketakwaan. Kelima, pasti ada kesalahan besar pada manusia jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengutus seorang rasul. Namun ternyata manusia itu mendapat kehidupan yang bahagia, bahkan di akhirat masuk neraka. Sebaliknya, kegagalan, kehancuran, dan kesengsaraan hidup justru merupakan ulah manusia sendiri yang tidak mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk quotes kita hari ini adalah Rasulullah, manusia yang paling bagus akhlaknya. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah segera fahamkan. Dan bagi yang sudah paham, semoga bisa membantu temannya agar lebih cepat paham. See you the next video. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.